kata-kata dasmu gitu. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Mega proyek ini pasti membutuhkan dana yang luar biasa. Jadi kalau mau menyetir Ustadz Yusuf Mansur tuh dari mana duitnya? Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Nah, jadi kalau kita melihat pidato Pak Prabowo di acara HUT Gerindra ya, ini memang terlihat sekali kenyamanan seorang Prabowo dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasinya. Mungkin ini karena dianggapnya rumah sendiri, kemudian acara internal, sehingga pada saat Pak Prabowo sangat nyaman dengan kondisi dan situasi, maka original seorang Prabowo itu berkali-kali terlihat dan keluar pesan-pesan yang memang ciri khasnya dia ya. Maka memang di banyak sekali pesan kunci yang dia sampaikan, rakyat justru menurut saya akan banyak sekali mengingat beberapa hal yang justru bukan inti dari pesan kunci yang disampaikan, tapi memang ini dari kenyamanannya Pak Prabowo aja dalam berpidato atau menyampaikan pesan-pesan komunikasi ya. Jadi walaupun saya belum melakukan penelitian, tapi di jagat media sosial, kemudian intuisi komunikasi saya meyakini bahwa kata-kata dasmu gitu. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Kemudian terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih. Kemudian klinik nomor 8 itu akan banyak diperbincangkan atau lebih diingat publik ketimbang hal-hal lain yang terkait dengan penghematan, keinginan para koruptor untuk mengakui tindakan korupsinya dan lain-lain. Jadi misalnya kalau di kata-kata dasmu ya, itu kan ciri khasnya Pak Prabowo sekali tuh. Jadi artinya memang dia sering sekali mengungkapkan hal yang ada di kepala dia dengan bahasa-bahasa layman's atau bahasa-bahasa rakyat gitu. Dasmu itu untuk sebuah percakapan yang sangat personal antar teman dengan orang-orang dekat itu dianggap ya biasa-biasa aja. Walaupun mungkin kalau dalam situasi kenegaraan ya itu menjadi hal yang quote and quote luar biasa gitu. Tapi kemarin nampaknya lebih kekeluargaan lah. Jadi banyak yang memaklumi itu. Pernyataan hidup Jokowi ini tentu saja kalau dikaitkan bisa langsung menjawab ya beberapa inisiasi sosial dari masyarakat dan tagar-tagar yang menggema di media sosial tentang adili Jokowi. Jadi kalau dilihat jauh panggang dari api keinginan masyarakat ataupun direspon oleh ini sangat mungkin lemah akan direspon oleh penegak hukum karena sifat atau sikap Presiden Prabowo terhadap Pak Jokowi ya begitu gitu, tidak ingin berpisah kemarin dan hari ini atau kemarin di acara Gerindra beliau mengatakan terima kasih Jokowi. Ini sebetulnya sudah lama saya sampaikan bahwa kecil kemungkinannya adili Jokowi akan terjadi di era Pak Prabowo dan kemudian nampaknya memang antar presiden itu seperti ada quote and quote ya saling menyelamatkan kehormatan presiden lainnya karena mungkin dia tidak ingin diperlakukan hal yang sama pada saat dia tidak menjadi presiden lagi. Jadi terima kasih Jokowi yang kemudian disambut gema yel-yel terima kasih Jokowi oleh pemerintah Gerindra pada saat acara ulang tahun Gerindra itu seperti menjawab hashtag adil Jokowi tidak akan terjadi atau sulit terjadi di era Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo juga menyitir kalau ada orang yang mengatakan dia di intervensi atau dicawe-cawe oleh Pak Jokowi, jawabannya dasmu gitu. Nah kemudian tentang penghematan anggaran 750 triliun, Pak Prabowo menjelaskan bahwa penghematan
berhasil menghemat 300 triliun, kemudian ada penghematan lagi atau ada hasil dari BUMN 200 triliun, kemudian ada penghematan lagi 250 triliun, jadi ya totalnya 750 triliun itu merupakan hal yang bagus gitu. Walaupun dia tidak menjelaskan berapa beban utang yang harus dibayarkan tahun ini oleh Indonesia, itu kalau saya tidak salah sekitar 800 triliun, kemudian tentang apa yang terjadi atau dampak dari penghematan-penghematan anggaran itu. Kalau buat saya, bila ada pejabat melakukan penghematan, sulit bagi saya itu merupakan sebuah prestasi karena menurut saya memang sudah kewajiban. Jadi memang tidak terlalu gamblang kemarin dijelaskan tentang anggaran, keberhasilan saja penghematan, tapi tidak dijelaskan berapa beban negara, kemudian bagaimana kondisi APBN hari ini gitu. Memang dijelaskan tentang Danantara ya, sebuah program Pak Prabowo yang memang bukan spending. Jadi kan selama ini kan kita tahunya program Pak Prabowo itu semuanya spending ya, makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis. Nah ini dengan adanya Danantara yang asetnya ribuan triliun itu diharapkan memang ada revenue buat APBN sehingga menjadi kuat gitu. Tapi kondisi ini juga dilanjutkan oleh Pak Prabowo ya tentang uang-uangan atau anggaran ini. Dia menjelaskan bahwa akan ada 15 mega proyek ya. Itu tanpa investor, jadi akan diselenggarakan atau dilaksanakan dengan kekuatan dari dalam negeri atau kekuatan Indonesia. Bahkan beliau menyitir Bung Karno dengan bahwa sebuah bangsa harus bisa mandiri. Ini hal yang positif sekali, walaupun pasti banyak mendapatkan masukan kritis dari para pengamat ekonomi karena seperti yang sudah saya katakan 15 mega proyek ini pasti membutuhkan dana yang luar biasa. Jadi kalau mau menyetir Ustadz Yusuf Mansur tuh merespon 15 mega proyek ini, ya bisa juga ditanyakan duitnya dari mana duitnya? Anda mau patungan? Gitu-gitulah kira-kira 15 mega proyek ini. Sebuah hal yang sangat ambisius, tapi bagus sekali. Bila kemudian pemerintah berhasil menghilangkan pungli-pungli dari pertambangan misalnya, atau menjaga tidak ada lagi pejabat yang melaksanakan korupsi atau melakukan korupsi, ya sangat mungkin 15 mega proyek dilaksanakan tanpa bantuan asing ya, walaupun mungkin waktunya tidak dalam waktu dekat. Ya semoga saja nanti hasil akhirnya Ustadz Yusuf Mansur tidak lagi berteriak dari mana duitnya gitu ya, tapi lebih ke ada banyak duitnya, mau diapain lagi, yang kemarin juga belum habis, kira-kira gitulah ya. Nah, kemudian yang menarik juga dalam pidato Pak Prabowo yang kemarin, dia mengatakan begini, dia mengakui sih, ini baru 100 hari lebih sedikit kemudian sudah dicalonkan sebagai calon presiden di 2029 gitu. Saya sempat mengatakan bahwa ini para penguasa sedang melakukan konsolidasi kekuasaan, rakyat agak minggir sedikit lah. Tapi kemudian Pak Prabowo menyatakan bagus banget tuh. Kalau saya mengecewakan rakyat, tolong saya jangan dicalonkan lagi. Sebetulnya sih begini ya, kalau Pak Prabowo sadar bahwa dirinya mengecewakan rakyat, ya dia tolak aja pencalonan di 2029 itu. Tapi kalau kita lihat kondisi perpolitikan hari ini, ya memang tinggal Pak Prabowo yang bisa dimajukan oleh atau diajukan oleh Gerindra dan koalisi Merah Putih Plus gitu. Karena menurut saya belum ada calon per hari ini yang bisa menyaingi elektabilitas Pak Prabowo, apalagi Pak Jokowi per hari ini juga masih memiliki fans base yang besar sekali gitu. Jadi memang itu akan datang dari Pak Prabowo sendiri kalau memang nanti tidak ingin dicalonkan. Justru kalau dengan koalisi permanen yang digadang-gadang, pertanyaannya kan kira-kira yang jadi wakil presiden tetap Mas Gibran atau yang lain gitu. Kalau yang lain ya tentu saja akan ada persaingan antara ketua umum partai politik yang berada di Kimples. Karena walaupun gini, walaupun MK memperbolehkan partai politik untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden sendiri atau mengajukan capres dan cawapres sendiri, tapi MK itu memberikan catatan hanya partai politik yang terverifikasi. Jadi artinya per hari ini hanya 8 partai politik yang masuk ke DPR itu yang bisa mengajukan calon
presiden dan wakil presiden sendiri. Jadi per hari ini ya kalau Kim Plus itu 7, ya hanya tinggal PDI Perjuangan saja. Mungkin nanti ya kita akan dapat 2 calon presiden dan wakil presiden lagi di 2029. Tentu saja kembali ke Pak Prabowo. Pak Prabowo mau atau tidak dicalonkan, karena pernyataan kalau saya mengecewakan rakyat, tolong saya tidak dicalonkan, yaitu sebetulnya penilaian tertingginya itu ada di Pak Prabowo. Pak Prabowo kira-kira mengecewakan rakyat atau tidak, kira-kira begitulah. Nah, eh, ada yang menarik juga, misalnya target 6 juta anak untuk makan bergizi gratis. So artinya masih banyak anggaran yang akan digunakan untuk makan bergizi gratis. Targetnya kalau saya tidak salah sekitar 80-an juta yang akan mendapat makan bergizi gratis. Jadi dengan target 6 juta memang masih jauh. Kalau saya sih menilainya begini, so far kalau ada uangnya, kalau revenue atau pemasukan negara juga ada, itu mudah-mudahan bisa. Tapi kalau seperti hari ini yang terlalu banyak spending, mungkin agak berat ya. Tapi itu bagus juga. Bahkan Pak Prabowo sempat memberikan tips tuh, kalau ada anak orang kaya nggak mau nggak apa-apa, kita bisa kasih ke yang lain gitu. Itu kan tips tuh. Jadi supaya penyelenggara di bawah juga bisa menilai gitu. Kalau memang yang mampu tidak perlu diberikan atau dipaksakan juga menerima makan bergizi gratis. Tapi harus objektif, jangan sampai subjektif pilihannya karena dia tidak suka sama muridnya, maka muridnya nggak dikasih gitu ya. Jangan begitu. Atau misalnya ayah dari muridnya lawan politik nih, wah ini nggak usah dikasih, walaupun Pak Prabowo mengatakan tidak ada lagi lawan politik setelah kompetisi. Nah yang menarik juga, Pak Prabowo minta ongkos naik haji itu diturunkan. Itu bagus banget tuh. Di tengah misteri masyarakat yang menanyakan, itu Gus Yakut, Menteri Agama sebelumnya, ada di mana? Kok nggak balik-balik gitu ya pasca dia diundang Pansus Haji, dan Pansus Hajinya kemudian juga tiba-tiba menghilang selesai. Kan Gus Yakutnya sampai hari ini belum kelihatan tuh. Nah di tengah misteri itu ya, karena agak ada pagar kabur aja dulu juga, itu Pak Prabowo minta kalau bisa ya ongkos naik haji diturunkan lagi. Tapi yang menarik justru adalah respon dari Daniel Ansar, Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji, yang langsung berteriak lantang, siap, kata dia. Nah, itu siap-siap memberikan argumen atau penjelasan tambahan terhadap kata siap dari Daniel Ansar. Lip service aja atau memang benar-benar bisa diusahakan untuk turun ongkos naik haji kita. Nah, Pak Prabowo juga mengundang, jadi kalau para koruptor mau mengakui hasil korupsinya, ya datanglah ke Widya Chandra gitu ya. Nah ini kan juga menarik nih, karena klinik 8 gitu ya, itu nampaknya akan juga diingat oleh masyarakat, karena Pak Prabowo menjelaskan tentang betapa dekatnya dirinya dengan angka nomor 8 hingga rumah dinasnya Widya Chandra 8 itu juga disampaikan gitu ya. Sebelumnya Presiden menyampaikan betapa dekatnya dia dengan nomor 8 hingga pelantikan, bahkan kemudian angka perolehan kemenangan juga sangat dekat dengan 8. Ya jadi itu hal-hal yang menarik sih, tapi memang rakyat pasti memberikan banyak sekali masukan-masukan kritis, tapi buat saya pribadi sih seharusnya hal ini bisa diberikan atau bisa menjadi titik tolak pelaksanaan program-program pemerintah yang lebih baik. Banyak yang ngomong-ngomong, mungkin banyak orang menerjemahkan hal itu, tapi kalau dilihat dari apa perkataan Pak Prabowo, dia sangat serius sekali dan dia ingin program-programnya berhasil. Dan ya semoga saja, terutama yang 15 juta mega proyek, dia bilang kita tidak ingin jadi pengemis. Jadi kalau ada negara asing yang meminta kita jadi pengemis gitu ya, dia bisa katakan ke negara itu, that's me.